Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi ke Ekonometria pertemuan ke-6 tentang uji hipotesis. Nah, mungkin kita langsung aja bahas ke soal kali ya. Nah, di sini mungkin cuma sedikit doang soalnya karena emang materi sedikit dan mereka itu saling berkaitan. Nah, langsung aja. Di sini mengatakan ada klaim tentang Ciwidey dan ada penentangnya nih. Dan mereka mengambil 200 sampel dan mengatakan 74,1% ini actually prefer diagram dan kita disuruh mencari tes statistiknya. Nah, langkah awalnya kita harus tahu nih, ini untuk proporsi, rata-rata ataupun standar deviasi. Karena di sini untuk proporsi, maka kita tulisnya H0 P lebih besar sama dengan 80% dan H1-nya P kurang dari 80%. Kenapa lebih besar sama dengan? Karena dia bilang ini at least 80%. Berarti kan paling sedikit 80% ya kan? Nah, terus salah satunya ini merupakan uh, hal yang berlawanan dengan H0 ataupun P. Kan kalau misalkan lebih dari sama dengan berarti kan yang berlawanan ini kan kurang dari kan. Kalau lebih dari maka kurang dari. Kalau kurang dari maka lebih dari. Kayak gitu sebaliknya. Kalau misalkan sama dengan maka tidak sama dengan. Nah, karena H1 ini merupakan ketika seseorang menentang klaim tersebut, maka haruslah berlawanan dengan H0-nya. Nah, untuk jumlah sampelnya itu kan 200 tadi ya. Nah, untuk PCAP-nya ini, PCAP merupakan probabilitas di luar dari klaim tersebut. Jadi lebih tepatnya kayak kita mencari probabilitas nih untuk kayak kita mensurvei lagi di luar dari klaim survei yang udah diadakan gitu. Itu yang dinamakan PCAP. Nah, PCAP dapat 74,1%. Langsung kita masukin ke formulanya, yaitu PCAP 74,1% dikurang 80% dibagi SQR. Di SQR itu rumus untuk akar. Di akar kurung 80% dikali 20%. Karena kan 20% itu merupakan yang dari Q-nya kan ya. Kan P kali Q. Nah, Q ini merupakan probabilitas dari failure-nya. Sedangkan P ini probabilitas dari suksesnya. Makanya Q-nya ini merupakan 20%. Soalnya kan rumus Q itu Q sama dengan 1 min P. Gitu. Makanya 1 min 80% merupakan 20%. Dibagi dengan N-nya. Jumlah N sama dengan atau jumlah sampel sama dengan 200. Sehingga kita dapat hasilnya tes statistik merupakan minus 2,08597. Itu untuk jawaban dari tes statistiknya. Nah, bagaimana apabila diketahui confidence level 95% atau significant level itu 5%. Nah, apabila diketahui, kita kan harus tahu nih apakah di reject ataupun fail to reject ya kan. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita harus mencari Z-nya nih dari confidence level atau significant level itu sendiri. Yang berarti tinggal kita masukin rumusnya norm.s.env dari 5%. Nah, kita dapat minus 1,64485. Nah, karena tes statistik ini merupakan ada di dalam ruangan si confidence level ini atau lebih dari area dari ataupun lebih kecil dari si confidence level ini, maka dia di reject. Nah, yang berarti dari keputusan reject tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa dari atas dasar confidence level 95% kita telah menemukan kita menemukan maksudnya kita menemukan cukup bukti untuk menolak klaim tersebut dengan confidence level 95% yang menyatakan bahwa at least 80% of dentists survey prefer the type of gum and recommend it for their patient with chewing gum. Itu untuk kesimpulannya. Nah, bagaimana dengan apabila kita menggunakan payment value? Nah, payment value karena kita langsung cek ini kita pakai yang tes statistik, kita cari Z-nya. Nah, Z-nya itu merupakan 0,018 probabilitasnya itu 0,018491 dengan menggunakan norm.f.dis dengan C23 kita pakainya yang true gitu.
Sehingga kita dapat probability-nya itu merupakan 0,018491. Karena dia udah minus nih, karena udah minus kita nggak usah dikurangin 1 min lagi. Nah, karena nggak usah 1 min lagi, kita tinggal cari A-nya. Nah, A-nya kita dapat dari yang 5% ini. Sehingga, nah, dikarenakan P min value-nya kurang dari A ini atau signifikan level 0,05, maka kita mereject klaim tersebut. Sama kan hasilnya, reject dan reject. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan signifikan level, keputusannya dapat menjadi seperti ini. Dengan menggunakan signifikan level sebesar 5%, tidak dapat kita menemukan cukup bukti untuk menolak klaim tersebut yang menyatakan bahwa at least 80% of dentists survey prefer the type of gum and recommend it for their patient who chew gum. Nah, kita juga bisa lihat nih, tahu apakah dia statiknya itu to the left, to the right, atau to mid. Kita lihat aja ke H1-nya, karena dia kurang kurang 80%, kita dapat menyimpulkan kalau ini merupakan yang to the left. Sehingga kalau kita gambar dia merupakan seperti ini. Berarti kan kalau kita melihat confidence levelnya 1,64 minus 1,64, berarti dia tes statiknya berada di angka sini, di sini. Nah, untuk yang di sini dia itu merupakan yang fail to reject. Sedangkan untuk tes yang di sini, ketika tes statiknya itu berada di melebihi confidence levelnya, kita menolak tes tersebut. Tetapi ketika kurang dari confidence levelnya, misalkan kita dapat minus 1,05, maka itu fail to reject. Nah, apabila tes statiknya sama dengan confidence level, itu masih bisa di reject gitu. Jadi kalau kesimpulannya, kalau kurang dari sama dengan itu reject, kalau lebih dari dia fail to reject. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Di sini dibilang the text refer to a study in which 57 out of 104 pregnant women. Nah, ini udah dapat yang ini merupakan proporsi. Terus signifikan levelnya itu 0,005 atau 5%, kelebihan deh. Nah, significance levelnya itu 0,05 dan probabilitasnya itu 50%, yang berarti kita bisa dapat kalau H0 ini P sama dengan 50%. Karena ini bilangnya use this sample data to claim that the success rate of such guesses is no different from the 50%. Berarti kan tidak sama dengan dari 50% kan ya, success rate-nya. Berarti P-nya itu 50% dan P tidak sama dengannya itu 50%, H1-nya. Nah, lalu kita cari P-cap-nya, yaitu dengan 57 dibagi 104, karena itu kan in study gitu. Terus kita mencari significance level, itu udah ada 50%. Nah, sampelnya itu dari 104. Lalu kita cari dengan rumus yang sama seperti yang tadi, P-cap dikurang P dibagi akar dari P dikali Q dibagi N, sehingga dapat 0,98. Nah, tinggal kita cari Z-nya berapa nih. Nah, kita dapat kalau Z itu 1,96 dengan rumus K. Karena kita ini positif, jadi kita cari yang kita absolutin gitu ya. Jadi kita absolutin, karena kan kita lihat ya, kalau ini kan P kurang, dia kan tidak sama dengan, berarti dia merupakan yang
Begini kan, dia ada di sini dan di sini. Dan sini rejectnya ini merupakan daerah reject. Di sini juga reject. Di sini merupakan daerah yang fail to reject. Nah, seperti itu. Jadi, karena merupakan hal seperti ini yang berarti ini merupakan meet itu merupakan tidak sama dengan, yang berarti si A ini nantinya kita ketika menggunakan payment value dan juga dengan tes statistik kita harus cari A per 2-nya. Nah, sehingga nanti untuk mencari Z-nya kita tidak mencari memakai yang 5% tetapi 2,5%, sehingga dapat 1,96. Nah, karena si tes statistik ini kurang dari Z-nya, dari signifikan levelnya ataupun confidence levelnya 1,96, maka dia itu fail to reject, ya kan? Dia itu fail to reject. Nah, terus yang payment value, nah karena kan dia merupakan positif ya, tinggal kita cari satu min norm.s.dis terus C12 itu 0,98 dengan true, kita dapat 0,16 dan kita cari, kita pakai yang 0,025 tuh. Nah, kenapa 0,25? Karena kita balik lagi ke sini karena dia mid, karena dia merupakan yang mid di antara ini yang berarti tidak sama dengan. Ketika H1 itu tidak sama dengan, maka kita menggunakan yang mid ini, yang statistik yang ke mid, dan A-nya ini kita dibagi 2 atau A per 2. Dengan dapat tadi udah dapat ya 0, Z dari 0,025 itu sebesar 1,96 dan payment value-nya kita pakai 0,25, sehingga karena dia juga kurang dari Nah, karena dia payment value itu lebih besar dari 0,25, maka dia fail to reject. Nah, kalau yang ini kan dia dibilang payment value-nya ini 0,018 ya kan. Yang berarti dia kurang dari 0,05. Jadi makanya dia reject. Nah, karena di sini dia lebih besar dari 0,025, dia makanya fail to reject. Sebenarnya payment value itu ketika probabilitasnya itu lebih besar, karena probabilitas lebih besar itu fail to reject pastinya gitu. Kalau probabilitasnya kurang dari, maka dia reject. Jadi lebih kayak ketika probabilitasnya lebih tinggi daripada signifikan levelnya, maka itu bisa dibilang fail to reject. Nah, terus ada soal tambahan lagi nih satu ya, biar kita itu ya enak juga. Ini private university means tuition cost is more than 20.000 per year. Nah, kita nyari H0 dan H1 nya nih. Nah, H0 nya ini di sini bilang tuition cost atau mungkin kayak biaya kuliahnya itu lebih dari 20.000 dolar per tahun, ya kan? Yang berarti dia itu more than atau lebih dari 20.000. Nah, H1-nya untuk menentang, berarti kan ini kan X bar ya. Nah, karena ada X bar kita pakai X aja, X lebih besar. Nah, ini. Nah, untuk mengunggah klaim tersebut atau studi tersebut, kita memakai yang berlawanan, yaitu kurang dari 20.000. Sehingga seperti ini. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana cara menggunakan H0 dan H1. Jadi intinya H0 dan H1 itu pasti berlawanan, karena H1 itu digunakan untuk
kita melawan dari argumen dari H0 ini, dari klaim yang telah ada. Jadi misalkan lebih dari, maka itu bisa kurang dari. Kalau misalkan H0-nya kurang dari, H1-nya itu lebih dari. Nah, apabila H0-nya sama dengan, H1-nya itu tidak sama dengan, atau bisa kurang ataupun bisa lebih, tergantung dari soalnya bagaimana, dari pembacaan soalnya, atau disuruh soalnya bagaimana. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya ajarkan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.